Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, para teman, kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Solana. Jadi kemarin seperti biasa udah diupdate untuk Bitcoin dan Manta. Sebelumnya ada Ethereum dan juga BGB. Ada update Bitcoin juga ya. Jadi hari ini kita akan bahas lagi untuk market ya. Kemarin tuh merah merona udah saya bahas juga di video ya, 2 video terakhir untuk Bitcoinnya. Dan kalau kita lihat overall sekarang memang sudah masuk ke FIR 32 teman-teman. Ya sempat nyentuh 30 kalau nggak salah untuk FIR-nya, untuk Fear and Greed Index-nya. Dan overall market per hari ini adanya rebound ya. Ini sekitar 8 sampai belasan persen nih reboundnya. Ya SIBA ada sampai 16%, ya Doge ada sekitar 9%, XRP ini hampir 10% gitu ya, BNB 8%-an, ya Ethereum 10% gitu ya. Jadi ya so far pemantulannya pun ya lumayan. Nah ya, jadi kita akan bahas untuk video kali ini. Ini ada TAU buset 32%-an ya. AAV balik naik 20%-an. Oke, mantap. Jadi mungkin next kita akan bahas AAV lagi, menarik ya. Atau mungkin teman-teman mau request bisa tulis di kolom komentar bawah video ya. Ini Doge juga lumayan tadi. Kita lihat dulu untuk Bitcoin ETF flow ya. Jadi sini memang masih adanya penjualan, tapi beberapa institusi sudah balik membeli. Tinggal kita menunggu rilis data dari BlackRock, teman-teman. Ya, ini biasanya rilisnya agak kebelakangan, cuman memang mengindikasikan kalau misalkan gini udah di bawah average price mereka dan mulai start cicil beli lagi nih. Ya, ini terutama dari produk lainnya, Grayscale nih. Ya, yang fee-nya ini jauh lebih murah, ini malah balik beli lagi nih. Oke. Dan kita lihat dulu untuk Bitcoin secara daily. Ini adalah outlook yang kemarin saya share ya di video kemarin, teman-teman. Ini di video kemarin ada share, at least adanya chance untuk dia grab likuiditas, bikin jarum lebih bawah. Ya ini juga belum saya pindahin untuk markingannya dan outlooknya. Dia minimal dia ada nge-spike dulu, kemudian little bit sideways dulu ya, before dia mungkin break di atas $56.000 untuk ngetes next target ke $60.000 ya. Jadi ini bisa terjadi, at least ya kita melihat Bitcoin ini sideways dulu, teman-teman. Ya memakan waktu sideways dulu before adanya retracement untuk testing sekitar 60.000 sampai $61.000. Ya, jadi ini masih bekerja dan ini yang perlu kita lihat. Dan yes, kita lihat ini di sini ada gap liquidity ya, closing tadi di 54.000 lah ya. Kemudian sekarang posisinya di $55.700 dan ya yang perlu kita lihat adalah dia sideways dulu, teman, sama seperti sebelumnya nih. Di sini dia sideways dulu sebelum dia break and ngejar 60 sampai $61.000. Kenapa saya tandain sebenarnya di warna merah bawah ini? Saya markingin bawah ini. Karena di sini kita bisa lihat ya, sebelumnya adanya seperti sebuah retracement atau tahanan di level area ini. Nih, saya extend dan ya here we go nih. Tuh SNR sebelumnya ya. Dan ya precisely ini di sekitar range 48.300 sampai 49.750 dolar. Dan dia udah achieve nih tes sampai sini, kemudian mendapatkan reaksi. Jadi fake out terhadap demand yang ada ya, tes bagian lebih bawahnya lagi before dia closing di atas. Ya jadi kenapa saya markingin di bawah, itu ada reasonnya. Sebenarnya ini kan ada sebuah pattern ya. Chart pattern ini kurang lebih sama gambarannya. Kemarin sempat saya sharingkan juga ya di Instagram saya dengan kondisi, sebentar ya, coba kita lihat dulu. Nah di sini ya ini pas COVID sebenarnya ya, pas COVID ini turun sekitar 62,5% ya range-nya. Ini coba saya hilangkan dulu, teman-teman. Oke, yap. Di sini adalah ada kesamaan teman-teman ya. Kalau berbicara secara chart pattern, ataupun ya kita bisa markingin seperti ini, atau ini juga bisa ya, top to the top aja. Kemudian untuk bottomingnya ya, trendline supportnya kita bikin bawahnya seperti ini ya. Tuh di sini adanya kemiripan ya, dimana dia udah going up ya, kemudian little bit di sini korektif turunnya secara daily time frame. Di sini ada fake out, teman-teman, fake out yang masif ya, testing sampai di area bawah nih, tuh ya, sampai area demand bawah. Area yang pertama, area beberapa area ini jebol sampai bawah. Kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya secara daily-nya ini makan waktu sideways juga nih ya, going up kemudian sideways lagi nih di sini nih. Tuh ya, kita lihat nih sideways
Ya, waktu dia drop kemudian 1 2 3 4 5 6, sekitar 6 sampai 7 hari, berarti 1 minggu. Ya dia create base dulu sebelum akhirnya berangsur pulih dan breakdown breakout terhadap trend dan resisten ini. Kita bisa lihat di reclaim ya. Breakout akhirnya di sini mampu di reclaim sideway, kemudian berangsur lanjut naik, teman-teman. Ya, walaupun memang makroekonomi ini berbeda ya kondisinya waktu Covid ini, memang perlunya stimulus dana ya untuk ya istilahnya nyelamatin lah waktu fase-fase krusial seperti ini. Ini kan musibah gitu ya, wabah. Tentu berbeda dengan sekarang, tapi adanya suatu kemiripan secara pola dan juga apakah memang nantinya di next meeting dan pengambilan keputusan dari The Fed akan bisa menyelamatkan market gitu ya. Bisa dibilang apakah adanya peluang untuk soft landing atau memang ya udah benar-benar hard landing ya, itu masih kita tunggu bersama-sama. Hopefully adanya miracle happen. Kalau miracle happen this way, ini ya bisa terjadi kembali pengulangan ini. Ya walaupun memang nggak ada jaminan juga, cuman di sini adanya kemiripan. Kita bisa lihat dikasih fake out dulu kemudian berangsur pulih. Ya ini rentan waktunya dari ini kan Maret ya, pertengahan Maret 2020 dan akhirnya dia mampu break ini di Mei. Ya ini Maret, April, Mei, ya pas ya sekitar 2 bulan lah. Berarti memakan waktu. Ya makan waktu dari mana, Bro? Dari waktu dia fake out di sini sampai break. Ini kurang lebih makan waktu 2 bulan, teman-teman. Dia berangsur pulih. So, kalau ini terjadi kembali kepada Bitcoin posisi saat ini, maybe dia berangsur pulih sampai 2 bulan, akhirnya dia mampu break ya dari si trend resisten ini for the first time. Berarti kan Agustus, September, Oktober. Ya, kemungkinan di bulan Oktober ya, kalau kita melihat pengulangan yang sama, maybe di around di sekitar area inilah. Dia udah berangsur sideway di sini, udah break. Tinggal kita lihat follow up-nya, berarti di sekitar bulan Oktober, teman-teman. Ya tinggal kita lihat aja lebih cepat lebih baik, tapi ya kita melihat pada pergerakan sebelumnya itu kalau misalkan terjadi pengulangan, maybe kita bisa ekspektasikan Oktober dia sudah break ya, dari breakout ya ke atas tentunya dari chart pattern ini. Tapi bukannya sebuah kepastian atau bikin kalian FOMO, sekali lagi cuman memang ada indikasi pengulangan hal yang serupa. Market perlahan pulih hopefully, teman-teman. Dan Oktober kita lihat udah break gitu ya. Nanti kita akan update lagi day by day ya, hari per hari untuk Bitcoinnya. Palingan itu untuk secara daily ya udah bagus banget, tinggal kita menunggu dia sideway aja and then perlahan reclaim beberapa next area target. Minimal kalau kita lihat secara time frame hourly 4 jam sebenarnya ini kan ada demand yang sama ya. Ini udah break dan ya di sini kita bisa markingin juga. Dia tes ke area sini ya, grab likuiditas kemudian going up. Ini adalah low sebelumnya. Ya, sorry di sini. Ini adalah low sebelumnya yang sudah mampu di break. Ya, ini udah mampu di break sama si Bitcoin ya. Sebentar nih, coba saya tandain di sini. Break. Ini udah di break sama Bitcoin. Jadi sekali lagi perhatikan dan perlu sekali diwaspadai beberapa next area target. Di sini ada beberapa supply secara time frame 4 jam sekitar yang terdekat itu 58.000 sampai 58.753. Next lagi di sekitar 60.800-an dolar. And then next lagi di 62 ribuan dolar, teman-teman. Jadi sekali lagi untuk antisipasi ini ada EMA21 secara daily juga. Minimal dia udah drop signifikan, naiknya bertahap gitu ya. Di sini naik bertahap, ini masih possible untuk adanya reject kembali, teman-teman. Untuk si Bitcoin ya. Jadi sekali lagi antisipasi untuk bad scenario untuk secara time frame hourly. Tadi kita ngomongin secara jangka midtermnya. Ini kita berbicara sekitar tanggal bulan Oktober, tapi untuk jangka pendeknya ini masih bisa terjadi ya. Dia naik untuk sesaat kemudian reject lagi ya. Jadi perhatikan di sekitar level tadi 58 ribuan, 60 ribuan dan di 62 ribuan dolar ya. Jadi at least itu bisa diperhatikan ketika memang dia di sini naiknya perlahan. Kita lihat naiknya bertahap gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk invalidasinya udah break dulu aja di atas 63.000, berarti dia break di atas 63.000 dolar. Untuk skenario lain gimana? Sama seperti secara daily yang tadi saya sampaikan. Minimal dari area sini dia sideway dulu aja, teman-teman. Di sini dia creating base ya, mungkin dia a little bit up lagi ya, kemudian drop gitu ya, sideway di sini
kemudian mampu break lagi, retest. Nah ini berarti mulai adanya transisi. Itu ya teman-teman untuk Bitcoin. Bahas untuk Solana teman-teman. Nah Solana sebenarnya ini masih strong ya, strong. Kenapa saya bilang strong ini? Beberapa kali tes di SNR, previous SNR dia di level 111,4 ya sampai 122,5, dan ini masih bertahan dan bikin tail candle. Jadi sini sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya once dia testing mantul cepet, once dia testing bikin tail candle yang sama nih, mantul cepet. Ini juga testing bikin tail candle mantul cepet, di sini juga. Di sini juga. And then di sini juga, teman-teman. Jadi Solana ini bener-bener dalam tanda kutip dijagain untuk harganya. Ya walaupun sebelumnya ini sempat break ya dari triangle patternnya, sayangnya waktu retest ini nggak kuat, keseret arus juga. Ya ini di level sekitar 150-an dolar lah. Ya, di sini SNR sebelumnya dia up, retest, ini adalah angka psikologis dan juga SNR kuatnya, ada trendan juga, adanya converse of support lah di situ. Cuman sayangnya gagal dan ya dia drop kemarin sampai 109,6, tapi ya akhirnya closing di 130. Jadi menandakan Solana ini masih benar-benar strong. Ya tinggal kita lihat untuk follow up-nya Solana. At least teman-teman yang perlu kita lihat sekarang, dia break lagi nih ya terhadap trendline resistannya. Break and retest kembali dari box warna putih, berarti kita expect dia di atas level 150 dolar ya. Kalau ini yang terjadi, maka chance untuk Solana bisa going up ini lebih besar. Ngejar beberapa area target seperti di sini 172, kemudian di 185 ya untuk si Solana. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk beberapa area dan target Solana. Ya dimana juga untuk cycle kali ini Solana bisa menjadi salah satu, bisa dibilang primadona juga ya, karena kenaikannya yang lebih signifikan ketimbang Ethereum. Dan ya ini yang mungkin harus kita lihat sebagai syarat Solana lanjut naik lebih tinggi lagi. Minimal kalau kita lihat secara time frame hourly-nya seperti 4 jam, yes ini adalah obstacle terdekatnya Solana nih. Ya ini dulu di sekitar 138,8 sampai 143,78 dolar. Dan then yang kedua jam pasti di box putih yang tadi saya markingin di sekitar 150 sampai 154. Jadi at least yang perlu kita lihat untuk Solana, dia minimal break high dulu di sini. Ya break dulu di sini, mungkin adanya retracement untuk lanjut naik lagi. Ya ini jauh lebih bagus. Ya ini untuk good scenario. Jadi ketika dia teman-teman lihat dia break, wah ditunggu dia waktu retracement kembali. Ya maybe retest lagi di sekitar 140-an dolar. Oke. Tapi kalau dari sini dia reject lagi itu, let's say dari sini dia reject lagi. Ya kemana? Untuk Solana ya bisa dipantau dulu untuk area demand-nya nih di sini. Demand untuk time frame 4 jamnya. Saya tandain dengan warna hijau ya. Ya di sekitar 126,9 sampai 130,077 dolar. Ya untuk yang nanyain Solana. Untuk beberapa next area target demand, ya supply-nya untuk good scenario seperti apa juga sudah coba saya sharingkan ya. Jadi hopefully bisa terbantu, dan jangan lupa request lagi untuk next. Kira-kira teman-teman mau dibahas untuk koin apa lagi? Ya palingan itu aja teman-teman, simple untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisis kembali, stay strong di market yang kocokannya parah ini ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.